Selamat sore, sahabat Eski di 104,3 FM Pangkal Pinang, pemirsa YouTube Eski TV Media Sulu Kolbu, pemirsa Facebook Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang, dan juga para jamaah Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kita masih diberikan Allah kesehatan, tentunya untuk menimba ilmu hari ini di program Hikmah Senja langsung dari Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang, dan selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman nanti. Ya, bahagia sekali sahabat Eski, kembali saya Suni Nabila di program Hikmah Senja membersamai Anda tentunya yang dipersembahkan oleh Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang bekerja sama dengan Radio Eski 104,3 FM dan turut didukung oleh Bank Sumsel Syariah Bangka Belitung. Edisi hari ini di hari Rabu, tepatnya di 26 Maret 2025 atau di 26 Ramadan 1446 Hijriah. Ya, sambil kita menantikan waktu untuk berbuka puasa, kita akan bersama-sama menimba ilmu di sini bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, yang tidak asing lagi. Dan alhamdulillah beliau pun sudah hadir di studio bersama Ustadz Dede Purnama Al-Zulami LC MAHK. Beliau ini adalah pimpinan SDIT Darul Askar Pangkal Pinang. Insya Allah kita akan berbincang-bincang dengan tema kita di hari ke-26 Ramadan ini tentang memperbanyak istighfar dan juga taubat di akhir Ramadan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah, tampak segar di mana-mana beliau ini luar biasa. Masya Allah, luar biasa ya. Alhamdulillah. Dengan terkait tema kita di sore hari ini, Ustaz, perbanyak istighfar dan juga taubat di penghujung Ramadan. Sebenarnya seperti apa sih ibadah yang harus kita lakukan di penghujung Ramadan ini? Silakan, Ustaz. Baik, saya boleh nyapa dulu? Boleh. Oh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat Eski 104,3 FM beserta seluruh keluarga besar beserta seluruh jamaah Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang. Alhamdulillah pada hari ini Allah perjalankan untuk sama-sama hadir dan mendengar beberapa intisari daripada ayat suci dan hadis Nabi Muhammad SAW. Berharap kita sama-sama mendapatkan karunia dan ridho Allah selama bulan Ramadan ini. Ya. Baik, Mbak Suni tadi bertanya seperti apa sebenarnya kita harus banyak istighfar di akhir bulan Ramadan nih. Istighfar nih bukan hanya akhir bulan Ramadan saja, itu yang pertama. Ada istilah begini Mbak Suni, ngerasa soleh itu salah, tapi ngerasa salah itu soleh. Orang kapan nggak mau istighfar? Karena dia sudah ngerasa soleh. Orang yang sudah ngerasa soleh itu salah tuh. Artinya dia akan menutup dirinya terhadap sesuatu hal-hal yang terkesan salah yang ia perbuat. Tapi ketika kita merasa salah, maka kita akan tergiring untuk memperbaiki diri dan berupaya untuk senantiasa mensolehkan diri. Di antara upayanya adalah orang-orang yang rasa salah ini, dia akan selalu bermuhasabah terhadap apapun yang ia lakukan. Terlebih lagi kalau kita kaitkan dengan bulan Ramadan. Ada satu hadis dari Rasulullah SAW dan dari beberapa macam periwayatan, dan salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Ketika itu Rasulullah hendak menaiki tangga mimbarnya untuk menyampaikan khutbah, dan ketika beliau menginjak tangga pertama, kemudian beliau mengucapkan sesuatu yang bersamaan beliau mengucapkan, ternyata malaikat Jibril datang mengaminkan. Maka apa yang diucapkan beliau bagian daripada doa. Apa bahasa yang disampaikan baginda Nabi? Rogima anfurojulin liman adraka Ramadan walam yustaghfarullah. Artinya, celakalah, binasalah orang-orang yang dipertemukan Ramadan namun mengakhiri bulan ini dalam keadaan dosa-dosanya tidak
terampuni. Malaikat bayangkan langsung amin. Nah, amin kata malaikat. Nah, kita kalau dalam salah satu tafsir itu bahkan menyebutkan bu'dan liman adraka Ramadan walam yastaghfirullah. Bu'dan itu diambil dari kata ba'uda. Kalau kita sering ngomong tuh ba'id itu artinya jauh lah. Kalau bu'dan artinya amat sangat jauh. Dari mana? Dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Orang yang bertemu Ramadan tapi tak terampunkan dosa-dosanya. Para ulama menjelaskan ini memiliki dua makna. Yang pertama, dia maknanya adalah peringatan. Yang kedua, ancaman. Kalau ada ayat ataupun hadis mengandung dua makna ini, peringatan atau ancaman, artinya memiliki sesuatu yang luar biasa. Memiliki kandungan yang luar biasa. Dan ternyata benar adanya Ramadan nih. Adakah bulan seperti Ramadan yang kita istilahkan dengan bulan amnesti? Kalau kawan-kawan kita yang di lapas itu kan sangat menunggu datangnya Ramadan, Idul Fitri dengan 17 Agustus. Kenapa datang Idul Fitri dan 17 Agustus ditunggu? Karena ada kemungkinan pengurangan masa tahanan. Kalau dia baik itu syarat kan. Ada syarat menyabet tingkah ditambah masa ini, bukan dikurang. Nah, tapi kalau dia bagus, ya ada keringanan dari negara, amnesti. Amnesti yang diberikan manusia saja kita kejar-kejar maksud saya. Dan ini yang ngasih ini yang Maha Kuasa. Tidak main-main amnesti ya. Hadis Nabi menyampaikan siang man shoma Ramadan imanan wahtisaba ghufirallahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan penuh iman dan pengharapan kepada Allah, nih dosa-dosa yang dulu diampun. Seagi-agi dosa kita nih sabrak-abrak. Tahu kisah. Yang kedua di lautan. Benar, yang kedua malam yang tarawih. Nih kan kita nengok mohon maaf. Seakan-akan orang nih tidak renyek ngambil amnesti nih. Sampai para ustadz tuh sering menjadikan bahan guyonan dalam ceramahnya. Alhamdulillah jamaahnya sekarang semakin maju. Itu kan bahasa guyonan yang nyakit sebenarnya. Kalau paham. Artinya ika nih lah bersih galin dari dosa. Dak nak ngejer man qama Ramadan. Barang siapa yang bangun atau menegakkan malamnya di bulan Ramadan yang kita kenal dengan tarawih. Entahkah dia 23 kah, entah dia 11 kah, intinya tegakkan penuh iman dan pengharapan kepada Allah. Lagi-lagi amnesti nih, dihapuskan dosa-dosanya. Mohon kita nengok hari ini, apa yang terjadi? Artinya terkesan orang inilah menganggap dirinya soleh, sehingga tidak butuh lagi kayak barang-barang nih. Nah, itu yang kita takut. Dilalai Ustaz ya. Kalau ada dalam diri kita, itulah anak banyak-banyak istighfar. Ini Ramadan menyisahkan paling kemungkinan kita ini lebaran hari Senin, no? Hari Senin. Hari ini hari Rabu. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, 4 hari lagi. Dek tahu terkejar. Yang belum terbuka ke Al-Quran gayalnya kejar. Nah, 10 juz per hari. Karena habis itu mohon maaf yang bolong-bolong dia dari tarawih selama ini. Baca ada diganti. Apa lagi memang ada yang sengaja membukakan puasa tanpa uzur, tanpa alasan. Rasulullah tuh sampai ngomong begini. Barang siapa yang berbuka puasa di bulan Ramadan dengan sengaja, falam yakdihi siyamud dahri insomahu. Dia tidak pacak menggantikan satu hari ini yang dibatalkan, walaupun dia berpuasa 1 tahun penuh untuk menggantikan kedudukan satu hari ini. 1 hari tadi Ustaz. Yang kita nih tengah musim-musim nih pergilah ke BTC. Emang. Kita tengok nih toto ketak badan pakai sungkok tapi nyedot es. Aduh, mohon maaf, nyedot es. Melawan diri sendiri pun tak sanggup. Banyak istighfar kita, mohon maaf. Kenapa? Istighfar kita yang paling besar di bulan Ramadan ini khawatir kita yang disebutkan dalam kategori hadis yang saya sebutkan di awal tadi. Ragima anfurajulin atau bu'dan. Ragima itu celakalah, terhinalah, merugilah. Nah, siapa itu orang-orang ini? Orang-orang yang jika bertemu Ramadan, berakhirnya ternyata tidak menghapuskan dosa. Apa tidak murka Allah kayak gitu? Begitulah Mbak. Luar biasa. Singkat tapi padat ya. Kita langsung Ustadz, ini ada pertanyaan. Takut nggak kebaca nanti pertanyaannya. Ini pertanyaannya dari
Ntar dulu Ustadz. Tengok Assalamualaikum Ustadz, izin Waalaikumsalam. bertanya. Untuk seorang pekerja seperti kami ini kadang pengen banget Ustadz ke masjid ibadah menunggu Lailatul Qadar. Tapi terkendala bekerja. Apa yang bisa kami lakukan Ustadz biar bisa maksimal juga menggapai pahala bulan Ramadan? Dari Bang Budi di seputaran Selindung. Baik, saya coba jawab. Pekerjaan, mungkin kalau dia satpam ya jaga malam, mungkin kalau satpam jaga malam, kita memahami. Atau mungkin dia sebagai pegawai yang sip malam, kita pahami. Ya. Tapi ada juga mereka yang hanya dengan alasan lelah dan lain sebagainya, kemudian mengkambing hitamkan pekerjaan sehingga tidak mampu mengoptimalkan. Ibadah nih yang butuh itu bukan Allah. Kita Ibadah nih yang butuh kita. Nah, dan lalu bagaimana kalau kita ya dalam suatu hari, jadi ada sahabat yang tidak ikut dalam perperangan. Beliau sedih luar biasa karena tidak ikut perang. Dan para sahabat pun bercerita kepada Nabi, kasihan dia itu tidak ikut perang, tidak mendapatkan ganjaran pahala yang besar bersama kita. Lalu apa kata Nabi? Rasulullah langsung ngomong kepada sahabat yang lain, kanu yakzu ma'ana. Langsung Nabi ngomong begitu. Dia walaupun tidak perang, tapi sesungguhnya dia dapat pahala sampai besar kayak kita ikut perang. Akhir para sahabat terdiam. Apa maksudnya wahai Nabi? Ya, sesungguhnya yang menghalangi dia untuk tidak ikut perang bukan karena maunya, tapi karena uzur yang sedang ia dapatkan. Kanu yakzu ma'ana, sesungguhnya dia itu selalu perang bersama kita. Ketika kita melewati lembah dia ikut, ketika kita perang dia ikut, hanya sekarang dia uzur. Uzur dia inilah yang menghalanginya. Karena alasan yang menghalanginya dia uzur, maka walaupun dia tidak ikut perang, dia tetap akan dapat pahala yang sama. Seperti contoh Mbak Suni lah. Mbak Suni mungkin ada masa uzur tidak sama kayak kami laki-laki ya. Hari pertama baca 1 juz, hari kedua baca 1 juz, hari ketiga 1 juz, hari keempat 1 juz, hari kelima datang bulan. Kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9 naklah dapat pahala 1 juz nih. Walaupun tak bacakan Al-Quran, Mbak Suni tetap dapat pahala 1 juz per hari. Karena yang menghalanginya bukan mau Mbak Suni, tapi karena uzur. Dan itu tergantung pasca uzur. Men pasca uzur dek ngaji lagi hilang semua. Nah itulah masalah Ustaz. Tahulah masalah. Nah, biasanya kayak gitu Ustaz ya. Sama kayak kawan-kawan kita yang terbiasa sholat di masjid 5 waktu. Zuhur, subuh, asar, maghrib, isya 5 waktu di masjid terus. Dia terbaring sakit, terbaring rumah sakit, bahkan mohon maaf mungkin ada sampai 2 bulan dia terbaring rumah sakit. Walaupun dia terbaring di rumah sakit, dia tetap dapat 27 derajat pahala. Kenapa? Yang menghalanginya bukan karena dia yang tak mau sholat di masjid, tapi karena uzur yang Allah berikan. Itu tergantung dari selama ini kita melakukan apa. Kembali kepada abang tadi. Abang tadi kalau tengah dapat jadwal yang tidak sip malam, tarawih tak di masjid? Tadarus tak? Kalau seandainya tengah tak dapat sip malamnya di rumah, main gaplay, nonton TV, dan tiba-tiba nak dapat pahala yang sama tak? Belum tentu, kata kawan ngomong. Intinya tergantung dengan inilah yang disebut dengan keutamaan orang yang mendawamkan amal soleh. Besak mau Ustaz. Ketika dia terhalang, maka pahalanya tak terhenti. Tetapi pahala terus mengalir walaupun dia tak melakukannya karena faktor uzur. Gitu, Mbak. Oke. Terkadang gini Ustaz, karena udah di penghujung Ramadan, kayak ini kan BTC ramai ya, Ramayana ramai. Nah biasanya daripada siang itu pasti takut menahan haus, kebuka. Nah ngambil malam Ustaz, akhirnya meninggalkan tarawih. Nah, gimana? Macam mana? Asak pacak ngelobi Allah kayak malaikat ni gawe. Kudek pacak ngelobi ya. Malaikat kudek dia nomor kudek dia nomor malaikat. Tapi itulah yang terjadi sama ya, arti ya hari ini kita lah tertipu dengan sesuatu yang kecil melupakan sesuatu yang besar. Itulah yang terjadi terhadap tubuh umat ini. Mereka sekarang lebih prioritas terhadap hal yang tak penting dan meninggalkan hal yang penting. Mereka takut terhadap sesuatu yang lah pasti. Tapi mereka tak takut terhadap sesuatu yang belum pasti. Mohon maaf kita ngejar rezeki. Itulah pasti kita dapat. Kita kejar pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Padahal ditakar. Sementara terhadap sesuatu yang belum pasti, terkait nasib kita di akhirat kelak, nasib di dalam kubur, kita cacat tak tahu untuk melewati ya.
Itulah kalau ada pertanyaan, kami takut berbuki di siang hari Ramadan. Jadi kami ngambil malam bayi. Jadi itulah kami korbankan tarawih. Asaknya lah yakin. Nah itulah ngerasa soleh mungkin mungkinlah di nomor malaikat. Jangan kompromi ya. Kejarlah hal yang belum pasti. Jangan kejar yang lah pasti. Oke. Ini masih ada pertanyaan lagi nih Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana tanggapan Ustadz kita tetap istighfar akan tetapi tetap scroll sosmed dengan ragam konten? Niat kita tetap istighfar kepadanya. Nah, bagaimana nih? Yahya di Opas. Apa sih ending daripada istighfar ini? Dan apa tujuan kita beristighfar? Scroll di sosmed, apalagi sekarang tengah hobi nonton bola nih kan? Ya adalah terkadang masanya hanya ingin memantaskan diri saja berapa waktu dan lain sebagainya. Istighfar itu adalah sadar akan apa yang diperbuat dan ingin memperbaiki diri. Rasulullah itu mohon maaf, maksum, tak bermaksiat. Dalam hadis Nabi dikatakan bahwasanya Rasulullah ini beristighfar itu bahkan 70 marrah, 70 kali per hari. Bahkan dalam hadis lain dikatakan 100 marrat, sampai 100 kali. Itu Nabi mohon maaf yang lah maksum. Dan kemudian Rasulullah ketika ditanya kenapa beliau seperti itu, surgalah dijamin. Istighfar seagi-agi banyak. Apa jawaban Nabi? Lau ta'lamuna ma a'lam la dohiktum qalila wa la bakaitum katsira. Itu pas Nabi ditanya, kenapa engkau istighfar sebanyak ini sementara engkau lah dijamin surga? Rasulullah ngomong apa? Kalau kalian tahu apa yang saya tahu, pasti kalian akan banyak nangis dan sedikit tertawa. Karena Nabi itu ditampakkan apa yang selama ini belum kita tampakkan. Ketika perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasulullah ditampakkan bagaimana keadaan surga, ditampakkan bagaimana keadaan neraka. Rasulullah diperdengarkan di telinga beliau seperti apa azab di dalam kubur. Ada dalilnya? Ada. Sampai Rasulullah meletakkan pelepah kurma. Dan Rasulullah ditampakkan ke hadapan beliau terhadap hal-hal yang gaib. Banyak betul hal-hal yang gaib ditampakkan kepada baginda Nabi. Maka akhirnya Rasulullah ngomong, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Kalau kalian tahu apa yang saya tahu, kalian dikit ketawa. Nangis terus bawa kalian. Nah, kembali lagi kepada kita nih. Siapalah kita? Istighfar itu ya tak ada lain, tujuannya adalah kalau dalam bahasa tasawuf itu safiyatul qalbi bi dzikrillah. Safiyatul qalb bi dzikrillah, mensucikan hati dengan banyak zikir kepada Allah, dan bagian daripada zikir adalah istighfar. Sesuatu hal yang mudah dilakukan Ustaz. Masya Allah. Kapanpun, dimanapun bisa, gitu istilah untuk istighfar sendiri gitu ya Ustaz ya. Jadi ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan lagi Ustaz, karena waktu kita juga memang sangat mepet sekali. Assalamualaikum Ustaz. Semoga senantiasa sehat. Mau bertanya, bagaimana cara biar lebih maksimal lagi dalam beribadah? Sementara saat ini pada sibuk mempersiapkan keperluan lebaran. Makasih pencerahannya Ustadz dari Ibu Nur di Ampuy. Macam mana banyak kok. Itulah tadi tuh kita ini terkadang tertipu. Nih handphone nih. Orang tuh terlalu banyak tertipu dengan casing. Lupa dia dengan kualitas yang ada di dalam. Bahkan terkadang ada orang yang tidak mau menampakkan dirinya di casingnya diburuk-buruk. Padahal kualitas handphone bagus. Hari ini kita ini terlalu banyak tertipu dengan casing. Tertipu dengan hal-hal yang sepele dan melupakan hal yang besar. Maka dalam suatu amalan kita ini dianjurkan tidak hanya sekedar fokus dengan konsep fikihnya saja, mengedepankan tentang hukum saja, boleh tidak boleh, halal haram, mubah sunnah, tidak sekedar itu, tapi sebaik-baiknya kita juga paham tentang fadilahnya, keutamaannya, unsur targhib wa tarhibnya pun tahu, keutamaan dan kurang apa ya, sesuatu yang berita baiknya dan berita buruknya. Kita jujur saja hari ini, kalau kembali kepada sejarah pada masa Nabi dulu, ini adalah hari-hari para sahabat yang tidak berhenti nangis. Hari-hari yang para sahabat tidak berhenti nangis. Kalau kita bicara tentang baginda Nabi, lebih lagi beliau mengecangkan kainnya, yang bahkan tidak pakai pulang ke rumah. Kita ngebayang pulang tuh jauh, padahal tidak. Ini masjid, ini dinding samping rumah Rasul. Mohon maaf, ini Masjid Nabawi, ini dinding samping rumah Aisyah. Yang hari ini Raudhah itu kan persis samping. Bayangkan 10 hari Rasulullah tidak balik, padahal hanya samping dinding di rumah.
Dekat Ustaz. Saking beliau memahami akan keutamaan Ramadan yang luar biasa macam ni. Ustaz, jadi macam mana Ustaz cara? Maka pertama memang penting adanya kita itu harus dapat lingkungan yang saling menguatkan. Kalau saya jujur baik, iman itu kan tidak pacak kita hanya mengandalkan surang-surang. Asyaiton ma'afardi. Setan itu suka dengan orang yang surang-surang. Maka ngerasa nak hebat sendiri, kita ngaji surang. Ngaji surang. Nyingkir dia orang ngaji surang hari ini. Besok dua, ketiga dang-dang lah. Setan lah ingin kayak kita. Benar. Kalaupun kita paksakan, nanti di dalam hati kita dibisikkan oleh setan tuh. Oh ternyata aku nih yang paling soleh di antara yang lain. Jadi rusak semua. Jadi yang butuhkan adalah ya konsep dalam surah Al-Asr itu kan. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Saling. Jadi saling ini kan tidak mungkin sendiri, Mbak. Tidak mungkin ku nasihatku surang di depan kaca. Kamu ini rajin-rajin ngaji. Ya aku tidak dapat lagi nasihat darinya. Jadi biar ada yang melihat sisi kelemahan saya butuh orang lain. Tawasau. Mohon maaf nih kita ada 5 orang. Iya. 4 kawan kita ini gawainya ngerumpi terus. Hari pertama, kedua, ketiga mungkin kita bertahan tuh tidak ngerumpi. Masuk hari kelima mungkin kita paling pandai ngerumpi di antara 5 orang. Dari tidak bersuara tadi Ustaz. Kebalikan. Mohon maaf, 4 kawan kita ini ngaji tiap hari. Iya. Muhasabah tiap hari. Mohon maaf, itikaf tiap hari. Awal kita dek-renyek. Tapi kemudian kita tengok mereka ketenangannya dia dapatkan. Bertemannya dikata awal-awal nyube. Akhir merasakan kenyamanan. Apa yang disampaikan Ibu tadi, butuh lingkungan untuk menguatkan. Mensupport kita gitu ya. Oke. Terima kasih Ustaz. Ini satu pertanyaan lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ila di seputaran Pagarawan Ustaz. Alhamdulillah tarawih saya belum ada bolong Ustaz. Alhamdulillah. Terus ibadah malam juga saya lakukan. Tapi kenapa hati ini terasa kosong banget Ustaz? Terima kasih. Masya Allah. Baik, saya sering memberikan istilah seperti ini Mbak. Ada orang Mbak yang belum pernah nengok pantai. Iya. Tapi mampu menceritakan pantai itu paling seakan-akan lebih hebat daripada orang yang tinggal di pantai. Dia menceritakan indah pantai itu. Ada pasir, gelombang, burung-burung. Dan ketika kita mencium aroma pantai itu indah. Tapi ketika dia menyampaikan sesuatu itu kosong. Tidak dirasa ya. Atau mungkin orang pacak menjelaskan tentang rasanya buah jeruk, harum, tapi belum pernah nyube. Kurang lebih seperti yang saya istilahkan, mencium bau mawar tapi dari foto. Gak pacak, mencium mawar dari foto. Ketika kita melaksanakan ibadah dan kita tidak merasakan apa-apa, kita kurang lebih sama seperti orang yang sedang mencium mawar dari foto. Dan hari ini banyak di antara kita, baik dari pola pembelajarannya, pola amaliyahnya, dan keseharian kita kurang lebih seperti inilah. Mohon maaf, saya contoh. Antara kehidupan realita kita dengan sholat kita itu tidak relate. Apa maksudku tuh? Ketika sholat kita berserah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku hanya Allah. Tapi di luar sholat kita takut sagi-agi ke orang. Di dalam sholat kita Rabbil filli warhamni wajburni warfa'ni, ya Allah ampunkan dosaku dan kemudian cukupkanlah aku dan segala macam. Tapi di luar sholat sagi-agi kita ngerampas harta orang. Di dalam sholat itu biar dapat harus ada ihsan. Ihsan ini anta'budullah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Beribadahlah seakan-akan kalian Allah itu. Tapi kalau kau tidak sanggup melihatnya, maka ketahuilah Allah melihatmu. Tapi di luar sholat, mohon maafnya agi maleng. Orang agi maleng nih, mohon maaf, kapan ku ngerasa berani maling? Ku berani maling nih ketika ku ngerasa Allah tidak nengok ku lagi. Iya. Kapan berani ku menghujat orang, memfitnah orang? Ya ku ketika berani memfitnah orang, kan aku nganggap Allah tidak nengok ku. Macam mana badan nih di luar sholat maling seagi-agi, tapi di dalam sholat tiba-tiba ku dia ngerasa macam kayak nengok Allah, tidak ketemu. Itulah kurang lebih seperti orang yang sedang mencium mawar hanya dari fotonya. Maka perbaikannya antara baik di dalam maupun di luar. Harus balance gitu. Ya, intinya kan sholat itu totalitasnya berserah. Tapi apa yang kita bawa badan ini ketika sholat khusyuk atau tidak tergantung bagaimana kehidupan kita di luar sholat.
Berarti penyebab awalnya itu sebenarnya apakah karena kita merasa kita banyak dosa atau gitu kali ya Ustaz ya? Mbak, bagus kalimat Mbak nih. Apakah kita merasa banyak? Kuingin kalimat tuh. Bener lah, merasa banyak tuh, merasa banyak dosa itu soleh. Orang yang merasa salah tuh soleh Mbak. Tapi orang yang merasa soleh itu salah tuh. Jadi kalau Mbak ngomong tadi, apa karena kita merasa banyak dosa, tuh yang paling kalimat yang paling bagus. Nabi saja istighfar 70 kali per hari. Saking ngerase, banyak salah. Banyak dosa. Yang kita nih dia pakai istighfar. Artilah merasa soleh, kita nih bukan merasa salah. Kalau orang yang tiap hari merasa bahwa dirinya merasa banyak salah, maka dia ketika beribadah itu totalitas. Karena dia merasa kurang. Tapi kalau dia ngerasa salah, ngerasa benar terus. Ada orang macam nih, bukti salah, gak salah kalian amalan orang. Itu tidak jadi itu haram tuh. Ini dia jadi ini salah nih, dia jadi ini neraka nih. Itulah ngerasa benar gawi ya. Orang yang lah ngerasa benar nih, mohon maaf, tidak tenang ibadah. Tapi kalau dia ngerasa salah terus bawa anak, maka ketika dia beribadah, dia akan memberikan secara totalitas. Karena ada upaya untuk memperbaiki diri. Masya Allah luar biasa. Saya merinding loh Ustaz. Saya merinding banget. Kayaknya realita kehidupan gitu ya. Masya Allah luar biasa kalau beliau memberikan pencerahan untuk kita di sore hari ini. Karena waktu kita juga Ustaz, mungkin sedikit statement closing kita Ustaz untuk tema kita di sore hari ini. Silakan. Apa yuk? Ya inti tinggal 4 hari Ramadan. Ya jangan disia-siakan. Kalau yang laki-laki, ayolah yang belum pernah nyube iktikaf sekali-kali nyube iktikaf. Siapa tahu dari pertama kali kita nyube iktikaf, akhirnya Allah jadikan asbab hidayah. Dan kemudian tidak ada waktu terlambat. Dan terakhir hadis Nabi dalam hadis qudsi, Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, ya bena Adam, lau balagta dzunubaka ananas samai, summa astaghfartani ghafartu laka dzunubaka wala ubali. Wahai anak Adam, kalaupun dosamu itu bahkan sepenuh langit ini, menyesakkan isi langit itu dosa-dosamu, tapi kau datang kepadaku dengan memohon ampunan, maka akan kuhapuskan dosa-dosamu dan aku tak pernah pedulikan apa yang pernah kau perbuat. Itu yang ngomong Allah, bukan saya. Dari hadis qudsi. Masya Allah, luar biasa. Cukup, Allah Ustaz, nunggu ya? kita intinya sekarang. Iya. Masya Allah luar biasa. Cukup Ustaz? Alhamdulillah cukup. Terima kasih banyak Ustaz. Semoga senantiasa sehat. Amin. Dimudahkan rezekinya juga. Dilancarkan segala aktivitasnya. Anak-anak juga diberikan anak yang soleh-soleh Ustaz. Keluarga juga sehat. Terima kasih juga kita sampaikan untuk pendengar SK Radio dimanapun berada. Para jamaah Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang. Terima kasih sudah menyimak program Hikmah Senja yang turut didukung oleh Bank Sumsel Syariah Bangka Belitung. Dan tentunya kita akan menyimak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh ananda kita Adika Pratista. Kemudian dilanjutkan kumandang azan maghrib menandakan waktu berbuka yaitu pukul 18:07 waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya saya Suni Nabila pamit undur. Terima kasih. Mohon maaf ada salah kata, kepada Allah saya juga mohon ampun. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pembaca tilawah kami silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتهاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih ya.